Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman 10 RPL 1 dan 10 RPL 2. Kita pertemuan kali ini pertemuan ke-6 ya. Ini yang semakin kompleks lagi materinya ya, semakin kompleks lagi pemahamannya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu function ya, atau kalau dalam programming namanya method ya. Oke, apa itu function, apa itu method, langsung saja kita bahas ya. Ya, ini ada pengantar sedikit definisi. Jadi fungsi atau function atau method, kadang kalau orang nyebutnya prosedur juga ya, itu sebenarnya itu apa? Itu adalah block of code ya. Jadi satu kesatuan kode ya, yang dijalankan hanya ketika dia dipanggil ya. Nah, lalu fungsi itu kita bisa berikan data ya. Kita bisa berikan data ke fungsi itu ya. Itu namanya known as parameters, disebut parameters. Parameters ini variabel sih sebetulnya sih. Itu method ya. Jadi metodenya itu kita bisa berikan data, lalu data itu diproses, datanya itu namanya ini ya, parameter gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan method gitu ya? Nah, ini ya ada alasannya, to reuse code. Nah, misalkan kita punya satu buah fungsi yang itu nantinya bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Jadi tidak terus dipanggil code-nya nanti banyak banget gitu, padahal itu nanti dipakai berkali-kali. Misalkan lah kita punya metode penjumlahan. Nah, seperti itu ya, menjumlahkan dua bilangan. Misalkan kita mau pakai berkali-kali gitu. Nah, itu nanti kita tinggal bisa panggil metodenya saja gitu, tidak terus menuliskan kode yang dipanjang-panjang gitu, enggak ya. Jadi cukup memanggil metodenya saja seperti itu. Biar tambah jelas, langsung saja kita contohnya ya, contoh dari function atau method ya. Ini ya seperti ini, example of method ya. Ini seperti ini. Jadi yang publik ini abaikan saja karena nanti ada pembahasan khusus. Ini kalau sekedar sekilas info, ini hanya akses modifier ya, publik ya. Publik artinya bisa diakses di mana saja. Udah, itu jangan dipusingin. Yang mau saya bahas di sini langsung ke void ya. Ini ada pemahaman baru ya. Void ini apa? Void ini adalah tipe kembalian gitu ya. Void gitu ya. Kalau void ini netral, artinya void. Nantilah di slide berikutnya nanti ada penjelasannya lebih singkat ya, lebih jelas ya maksudnya ya. Kalau ini saya jelaskan dulu strukturnya. Void itu tipe kembalian gitu ya. Nah, lalu ada nama metodenya. Nah, nama metodenya seperti ini. Ini kita langsung saja bahas clean code ya. Kemarin sudah dibahas di webinar. Jadi namanya juga harus jelas ya. Tambah data gitu. Nggak boleh pakai spasi itu ya. Harus disambung tanpa spasi lah, biar memudahkan nanti dikasih ini ya. Kalau ganti kata dikasih ini ya caps lock gitu ya. Nah, nanti dalam kurung ini ada yang namanya parameter. Dia bentuknya seperti variabel. Tapi kalau di dalam fungsi ini dia namanya variabel ya, variabel parameter. Ini bisa ada, bisa enggak gitu. Jadi nanti kalau kosong ya sudah, berarti kurung buka, kurung tutup, kosong gitu ya. Nah, ini ada parameternya ya. Oke, kita langsung bahas satu-satu apa itu tipe kembalian gitu ya. Nah, ini sebelumnya ini ya, nama metode sesuai kebutuhan programmer ya, jadi terserah programmernya, tapi harus jelas apa maksudnya gitu ya. Jadi nggak boleh bikin function yang nggak jelas gitu ya. Jadi programmernya harus baca dulu gitu, enggak ya. Jadi kalau bisa dimudahkan, bikin function itu jelas namanya. Nah, lalu tipe data variabel. Tipe data variabel parameter sesuai kebutuhan programmer gini ya. Misalkan kok di sini saya integer semua gitu. Itu nanti teman-teman tergantung kebutuhan, mau string, mau tipe data yang lain itu silakan. Jadi tergantung suka-sukanya teman-teman gitu ya.
tipenya juga terserah teman-teman, sesuai kebutuhan ya, lalu jumlahnya juga sesuai kebutuhan. Ini ya, jadi nggak harus terpaku ya, karena ini tadi sekedar jumlah gitu ya, sekedar example ya, Nah, ini ada pembahasan mengenai void method yang ada di sini, tipe kembalian ya. Oke, ini saya bahas. Jadi void method itu apa? Void method ini ya, metode yang ketika dipanggil, dipanggil ya, hanya menjalankan perintah saja dan tidak merespon ke yang memanggil, seperti itu. Di codingnya nanti, tapi ini pengertiannya ditangkap dulu ya. Jadi dia kenapa kok dikasih void, pengertiannya seperti ini. Ketika fungsi itu dipanggil, dia itu jalan gitu, jalan saja gitu ya. Tapi tidak ada respon sama sekali ke yang memanggil gitu ya. Nah, kalau bahasanya void itu netral ya, gitu ya. Jadi dia jalan tapi nggak ada respon apa-apa gitu. Nah, ini saya kasih analogi Ibu Budi dan anaknya ya, yang bernama Budi. Nah, jadi kasusnya seperti ini. Ibu Budi itu menyuruh Budi ya, belikan beras di warung gitu. Ibu Budinya bilang seperti itu, Budi tolong belikan beras di warung. Nah, Budinya diam saja tapi berjalan ke warung dan membeli beras. Artinya dia melakukan sesuatu tapi tidak ada merespon kepada Ibu Budi itu ya. Nah, ini analoginya kita analisa. Jadi Ibu Budi sebagai pemanggil metode, caller ya, memanggil ya. Nah, Budinya itu sebagai metode gitu ya, sebagai anaknya tuh metode gitu ya. Nah, ibu menyuruh Budi yang tadi tolong ke warung belikan beras, itu adalah perintah memanggil metode ya. Jadi memanggil Budi, menyuruh Budi gitu ya. Nah, Budi diam saja, Budinya diam saja tadi ya, tapi jalan ke warung gitu. Diam saja dan berjalan ke warung. Artinya apa? Metode menjalankan coding tapi tidak ada respon ke pemanggil gitu. Nah, ini digunakan untuk yang ya udah jalan aja gitu. Saya nggak butuh respon gitu. Yang penting jalan gitu ya. Itu yang void. Nah, ini lalu yang dengan respon itu bagaimana? Itu nanti namanya ada yang namanya method with return ya. Jadi dengan return gitu ya. Ini seperti apa sih? Coba kita lihat. Nah, ini return sendiri itu adalah keyword ya, atau code untuk memberikan respon ke pemanggilnya, seperti itu. Nah, apa yang di return, apa yang dikembalikan gitu ya. Best practice-nya kita akan berlatih menggunakan variabel. Meskipun nanti di programming bisa ngembaliin macam-macam ya itu ya. Tapi ini best practice kita belajar yang variabel dulu, mengembalikan variabel gitu ya. Metode yang ketika dipanggil hanya menjalankan perintah saja plus merespon ke yang memanggil. Jadi lengkap ya. Misalkan ini tadi contohnya masih analogi Budi. Jadi Ibu Budinya bilang, Budi tolong belikan beras di warung gitu ya. Lalu Budinya, baik Bu, saya akan pergi sekarang. Jadi memberikan respon gitu ya kepada ke yang memanggil, ibunya tadi. Lalu kemudian Budi jalan ke warung dan membeli beras. Nah, seperti itu. Oke, analogi ini tadi sama. Lalu Budi sebagai metode, lalu Ibu Budi menyuruh Budi, Budi menjawab panggilan dan berjalan ke warung ya. Artinya metode menjalankan coding dan melakukan respon yang baik Bu itu tadi ya. Nah, ini ya, when we use void or return. Jadi kita pakainya kapan sih? Harus pakai return atau harus pakai void gitu ya, atau sebaiknya pakai void saja. Nah, ini kita gunakan void jika hanya menyuruh isi metodenya saja dan tidak membutuhkan respon gitu ya. Jadi kayak tadi sih, saya kepengen jalankan ini gitu, tapi saya nggak butuh respon kembalian gitu ya, nggak butuh. Tapi kalau butuh respon, nah ini
kita bisa gunakan yang menggunakan return gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu contoh ya, mini lab ya, akan kita kerjakan ya. Deskripsinya seperti ini. I want to create method that add two numbers then print the result. Jadi saya ingin membuat method that menjumlahkan dua numbers dan print the result. I don't need any response to caller. Jadi tidak butuh merespon ke pemanggilnya. Baik, ini saya edit saja ya. Oke. Ini we can pass the data into the method ya. Jadi kita bisa memberikan data ke metode tersebut. Oke, ini untuk yang contoh yang void sih. Ini nanti juga untuk yang ini. Nah, seperti ini. Oke, saya mau yang ini dulu ya. Yang void dulu ya. Ini, kenapa kok void? Berarti ini ya katanya I don't need any response to caller gitu ya. Terus we can pass the data. Berarti datanya yang mau dijumlahkan gitu ya, yang dua nomor itu ya. Terus method that two numbers ini. Oke, kita langsung saja ke NetBeans, ke Apache-nya. Ini tadi saya sudah buat kelas baru, masih di project yang sama. Jadi nanti seperti collection ya, ini dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan berapa ini masih ada ya. Nah, ini nanti kasih aja nama latihan functions, terus kita seperti biasa PSVM ya, seperti ini. Oke, bikin functionnya di mana? Yang pasti masih berada di dalam kelas ini ya. Berarti harus di dalam skopnya ini. Nah, saya kalau bikin function itu biasanya di bawahnya public static void main. Membuat metode harus di dalam kelas ya, harus di dalam kelasnya, harus di dalam skop kelasnya itu tadi, harus di dalam skop kelas. Nah, ini sebenarnya ya, kalau teman-teman amati ya, ini adalah fungsi juga ya, ini adalah metode ya. Jadi ini saya kasih keterangan, PSVM itu sendiri adalah metode ya. Tapi dia metode utama atau bawaan ya, bawaan program. Jadi dia harus ada. Kalau nggak ada dia nggak bisa. Jadi dia bawaan memang. Dia harus ditambahkan ya, dan harus ditambahin. Saya tambahin. Dan harus ditambahkan. Nah, seperti ini. Dalam project yang kita buat gitu ya. Tadi ini berarti kita coba buat ya, add two numbers tadi ya. Mana tadi? Oke. Namanya void tadi ya. Oh sorry, public ya. Public void, lalu apa tadi? Add two numbers. Nah, seperti ini. Terus. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau ngoding itu kalau membuat kurung buka juga buat kurung tutupnya juga ya. Dan ketika membuat kurung kurawal buka juga membuat kurung kurawal tutupnya. Lalu enter di tengah-tengah seperti ini, kursornya klik seperti ini. Lalu bisa code di sini. Code-nya di sini, perintahnya di sini. Oke, kita coba cek ya progresnya ya. I don't need any response. Oke, void, betul ya. We can pass the data into the method. Ini berarti I want to create method that two numbers then print the result. Oke. We can pass the data. Berarti kita berikan apa nih? Parameter di sini ya. Misalkan integer angka 1, integer angka 2. Seperti ini. Seperti ini. Nah, lalu add two numbers ya. Oke, tambahkan saja. Berarti integer hasil sama dengan angka 1 plus angka 2 seperti ini.
lalu kita cetak ya, hasilnya itu adalah hasil. Nah, seperti ini. Ingat auto complete, control space ya. Oke, tidak ada error, tidak ada apapun di sini yang error. Kita coba jalankan. Nah, jalankan run file. Oke, tidak ada hasilnya. Kira-kira kenapa? Nah, ini ya. Fungsi ini sudah betul, sudah dibuat, tapi tidak dipanggil. Yang caller tadi itu loh, yang pemanggil itu loh. Ini sudah dibuat, berarti belum dipanggil. Memanggilnya di mana? Ini yang harus hati-hati. Memanggilnya di dalam public static void main (PSVM). Panggil metode di sini. Manggilnya di sini, gitu ya. Cara memanggilnya bagaimana? Cara memanggilnya ya udah panggil aja berdasarkan nama ya, add two numbers, add central space, add two numbers. Oke. Nah, lalu kurung terus titik koma. Nah, ini ada errornya. Kita baca errornya. Nah, ini teman-teman harus terbiasa sama membaca error ya. Ini ada error di sini. Ini apa nih? Oke, cannot find symbol. Oh, ini ya, salah ya. Oke. Nah, ini ada error lagi. Change method signature. Oke. Ini kalau saya baca errornya dia membutuhkan data untuk masuk ke sini. Ini kan ada dua data kan, dua variabel kan. Nah, ini di sini kosongan, makanya nggak bisa. Makanya kita kasih dua angka ya, 10 doang. Masih tetap error. Gitu. Ini kalau kita klik di sini macam-macam. Nah, ini langsung saja tak kasih tahu ya. Jadi parameternya minta 2 ya sudah kita kasih 2. 10 misalkan berapa? 5 gini ya. Oh, sorry. Maaf ya. Ada keyword tambahan lagi. Setelah void ini diberikan statik ya. Ada keyword statiknya. Seperti ini. Kalau di NetBeans entah kenapa. Seperti itu. Jadi ditambahkan statik. Jadi errornya kok non statik atau apa gitu. Intinya saya di sini, notnya saya di sini. Jika parameter tidak sesuai, maka dia error ya. Error yang muncul merah-merahnya di sini ya. Misalkan kalau di sini saya hanya 1. Ini error. Dia nah ini ya, required itu berarti apa? Dibutuhkan 2 integer yang ditemukan 1 integer. Misalkan kok saya kasih parameter string gini ya, Budi gini. Budi. Salah juga ya. Ini ya. Fontnya string ya. Padahal yang dibutuhkan 2 buah integer. Jadi memang kalau kita memanggil metodenya ini harus ngikuti. Oh, ini minta 2 integer ya sudah. Jadi ini misalkan 10, yang satunya misalkan 2 seperti ini. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 12. Seperti itu. Itu yang void ya. Oke. Ini saya buat kelas baru saja. Sekalian buat ngingetin, create new class, latihan metode 2 seperti ini, atau bebas lah, yang penting bisa terbaca ya. Oke, ini PSVM pasti wajib. Oke, kita lanjut dulu yang pemahaman yang ini ya, yang return ya. Nah, ini kurang lebih sama. I want to create method that add two numbers then print the result, sama ya. Nah, lalu we can pass data to the parameter ya, to the method ya, pass parameter to the method ya. Nah, lalu saya ingin
Oke, ini saya ubah dulu. Jadi method that add to numbers itu, tapi tidak ngeprint. Jadi hanya menjumlahkan saja. Lalu sama ini nanti dikasih parameter ke situ. Oh sorry, kok yang saya ubah yang ini. Nah ini ya, yang return ya. Oke, ini yang return. Add to number saja, jadi tidak ngeprint resultnya. Jadi tidak melakukan print. Jadi metodenya itu hanya menjumlahkan saja ya. Terus dikasih data, parameter, lalu feedbacknya. I want the feedback to caller and print the result, gitu ya. Jadi ngeprintnya nanti di menu di PSVM ya. Langsung saja kita buat, kita praktekkan. Bentuknya sama. Seperti ini, misalkan public static, tadi harus dikasih static ya ternyata ya, entahlah kenapa. Public static, saya mau returnnya hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan itu adalah integer ya, berarti public static integer add to numbers. Nah seperti ini. Oke. Nah seperti ini ya, add to numbers. Oke, terus kita ngoding nanti di sini code-nya. Nah ini ada error ya, ada error kita baca missing return statement. Nah jadi artinya oke, ini tipenya integer, tapi yang mau dikembalikan apa kan gitu. Ya sudah, tadi keywordnya apa, pakai return ya, returnnya nolkan saja dulu. Jadi biarkan nanti mengembalikan nilai 0 dulu. Nanti kita edit biar nggak error gitu ya, biar nggak kelihatan error pas ngoding gitu, biar enak gitu ya. Nah terus lalu sama seperti tadi, ini diberikan parameter ya, integer angka 1, integer angka, nah ini integer angka 2. Tidak boleh sama ya, tidak boleh sama namanya ya. Lalu hasil integer hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2 seperti ini. Nah lalu saya mengembalikan nilai hasil, kan tadi kan gitu, mengembalikan nilai hasil, jadi returnnya hasil. Nah sekarang dikembalikan kemana? Ke pemanggilnya. Ya sudah, kita panggil saja di sini gitu ya. Karena returnnya integer, maka kita tampung di integer juga gitu ya. Kok returnnya string, ya sudah kita menampungnya nanti di string gitu ya. Oke, jadi misalkan seperti ini, integer hasil jumlah ini ya, sama dengan saya manggil ininya, fungsinya ini add to numbers. Ini misalkan berapa, 5,5 seperti ini. Oke, kalau dijalankan belum ada apa-apanya ya, karena tidak ada perintah sama sekali mencetak ke layar. Jadi langsung saja, berarti hasil penjumlahan plus berarti hasil jumlah seperti ini. Kita cek aja 10, misalkan ini kok 2, kita jalankan lagi, jadinya hasil penjumlahan 7. Atau bisa juga seperti ini, Pak saya tidak ingin ditampung di variabel, saya nggak kepengen seperti itu. Ya udah, ini dihapus saja, lalu dipanggil di sini saja bisa, add to numbers. Ini ya berarti, nah ini langsung disediakan parameternya ya,
Ini misalkan 10, ini misalkan 25, seperti ini. Lalu dijalankan saja. Nah, jadinya 35. Oke. Jadi tugasnya untuk teman-teman, silahkan coba silahkan coba mini lab semuanya ya. Dari pertemuan 1 saya harap ini sudah ada berapa mini lab ini? Banyak ya, mini lab semuanya ya. Oke, silakan coba kerjakan mini labnya setiap praktikum. Ini saya mengingatkan saja sih, praktikum. Nah, lalu khusus pertemuan ini, nah ini tugas di rumah ya, ini tugas latihan di rumah. Perhatikan. Oke, tugasnya adalah ini masih statik, memberikan nilai langsung di hardcode seperti ini ya. Ini masih di sini. Tugasnya sederhana, ubahlah kode mini lab, kode yang mini lab function ya, atau method ya, method ini dengan inputan user. Nah, ini teman-teman kembali ke referensi mini lab yang inputan user. Jadi nanti tidak hardcode seperti ini. Tidak hardcode seperti ini. Tidak hardcode seperti ini. Ubahlah kode mini lab method dengan inputan user, tidak seperti yang sekarang yang masih hardcode. Nah, ini teman-teman sudah harus menggabungkan beberapa mini lab ya, digabungkan ya. Oke, masih mudah saya kira. Nah, ini ya pentingnya logika ya, alur mikirnya gimana gitu ya. Satu itu, kedua implementasikan yang lain ya, operasi yang lain ya, seperti plus minus kali bagi, implementasikan semua itu. Dan sama harus menggunakan inputan user seperti itu. Buat per operasi satu kelas. Nah, gini ya, misalkan tadi ini saya yang penjumlahan ya, ini tadi yang saya yang penjumlahan, ini saya yang penjumlahan satu metode gini ya, satu kelas. Teman-teman kalau mau buat yang minus nanti buat kelas yang baru. Oke, lalu ketentuannya lagi, coba dengan dua cara ya, void and return. Nah, gitu. Jadi silakan coba yang void juga, berarti kan lebih gampang ya. Yang return nanti juga bisa seperti itu. Jadi tinggal otak-atiknya aja sih. Ini akan menjadi bahan PTS ya, penilaian semester genap. Yang penting dipelajari dulu, nanti bagaimana PTS nanti akan saya sampaikan ke video berikutnya. Oke, di materi ini cukup. Oke, terima kasih. Teman-teman bisa coba belajar, silakan lanjutkan. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.